Jangan lupa klik tombol subscribe. Cepat! Yes, akhirnya semester 1 selesai juga. Tapi bingung harus mulai belajar dari mana ya. Materinya banyak banget lagi. Oh iya, kan ada channel Parastu. Tinggal buka aja channel Parastu dan simak penjelasan rangkuman semester 1 dari Parastu. Belajar PPKN tetap asyik dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, jumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman materi PPKN semester 1 kelas 12 SMA dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester tahun ajar 2020-2021. Sebelum mulai, jangan lupa buat kalian yang belum klik subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Buat yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa PPT pembahasan kali ini bisa kalian download di dalam link yang terdapat di deskripsi box. Berikut juga dengan kisi-kisi PAS-nya. Langsung saja kita mulai pembahasan kita, di mana materi di dalam video pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama, bab pertama mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sedangkan bab kedua mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang perlu diketahui bahwa di dalam video pembahasan kali ini hanya membahas materi inti atau garis besar topik masing-masing pembahasan saja. Ya, pembahasan lebih lengkap dan jelas ya bisa kalian lihat kembali di dalam video yang terdapat di dalam channel ini. Kita mulai dari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, mengenai hakikat hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak. Sehingga sebagai warga negara harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Selanjutnya yaitu macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Terdapat beberapa hak warga negara yang dapat diperoleh setiap warga negara, seperti hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak ikut serta membela negara. Terdapat beberapa kewajiban juga, ya, kewajiban warga negara seperti kewajiban menaati hukum dan pemerintah, dan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, di dalam video pembahasan kali ini kita hanya membahas dua nilai, yaitu nilai dasar dan nilai praktis. Nah, untuk mengetahui apa itu nilai instrumental, ya bisa kalian simak kembali di dalam video pembahasan sebelumnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama, serta memiliki hak yang sama dan dijamin serta dilindungi oleh hukum. Yang kedua, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Ini dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental ya dari Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Maka dari itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positifnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dari dalam. Ada tiga, yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, dan sikap tidak toleran. Ada juga faktor eksternal atau dari luar diri seseorang. Yang pertama ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan minimnya sosialisasi, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma, dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya yaitu kasus-kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban. Nah, untuk kasus pelanggaran hak warga negara antara lain ada pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih dalam pemilihan umum, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, tingginya angka pengangguran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kasus pengingkaran kewajiban. Di dalam masyarakat sering ditemukan pengingkaran kewajiban, salah satunya pelanggaran hukum seperti pelanggaran tata tertib lalu lintas, ya. Misalkan mengendarai kendaraan motor tanpa SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan helm dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua cara penanganan. Yang pertama cara preventif, ya, berupa pencegahan, sedangkan cara represif berupa tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban itu terjadi. Masuk ke dalam bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Pertama kita bahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Hukum hadir di tengah masyarakat untuk melindungi setiap warga negara. Artinya, perlindungan diberikan untuk semua orang tanpa terkecuali, bahkan tersangka dan terdakwa juga memiliki hak yang sama di depan hukum. Apa itu tersangka dan terdakwa? Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Berikutnya yaitu penegakan hukum. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada hukumnya, penegak hukum, masyarakat, sarana, dan kebudayaan. Lalu apa yang akan terjadi jika tidak ada perlindungan dan penegakan hukum? Kondisi masyarakat akan kacau dan jauh dari kedamaian. Selain itu, juga masyarakat tidak akan percaya pada pemerintahan. Masuk ke dalam peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, mulai dari Polisi Republik Indonesia atau Polri. Tugas pokok Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum.
Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya yaitu tugas advokat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas advokat. Pertama, dalam menjalankan tugasnya tidak boleh diskriminasi. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperoleh dari klien. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabatnya. Dan yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Berikutnya, yaitu tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Tugasnya ada 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana, yang kedua, bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga, yaitu ketertiban dan ketentraman umum. Berikutnya, yaitu peran hakim. Hakim memiliki peran yang sangat penting demi tegaknya keadilan, di mana secara khusus hakim memiliki peran dalam memutuskan suatu perkara atau tuntutan demi menegakkan keadilan. Sebelum memutuskan perkara harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Seorang hakim tidak hanya dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, melainkan juga harus mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni. Berikutnya yaitu KPK. KPK merupakan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk presiden. Dengan demikian, KPK tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, termasuk presiden, di mana KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana korupsi. Berikut adalah tugas KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu kepatuhan dan kesadaran hukum. Kepatuhan merupakan sifat aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan sinergisitas seluruh komponen negara dan masyarakat. Jadi, harus terlebih dahulu mengetahui bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari kepentingan manusia. Setelah mengetahui, kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian menentukan untuk mematuhinya. Jika kita sudah patuh terhadap hukum, artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Itu dia tadi pembahasan mengenai rangkuman materi PPKN kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan di dalam penjelasan Bapak. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita bisa melalui semester 1 ini dengan baik dan lancar. Sukses terus ya guys ujian akhir semesternya. We hope coronavirus will be gone soon and everything else can go back to normal again. Amin. See you in 2021. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.